narasumber yang pertama kali ya, supaya nggak usah lama gitu. Kalau gitu narasumber yang pertama yaitu Mbak Safa Rizky, bisa dipersilakan. Halo semuanya, apa suara aku? Halo, kedengeran. Halo Mbak Safa. Oke. Apa? Gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Kalian sendiri gimana? Baik? Baik dong, alhamdulillah. Meskipun rada banyak tugas tapi baik, alhamdulillah. Tambah senang nggak sih kita bisa sharing-sharing begini, dapat ilmu. Gila, ini keren banget. Mungkin Mbak Safa boleh perkenalan, mungkin ada masih belum kenal, tapi Mbak Safa ini famous banget ya dulu ya. Benar. Siapa sih yang nggak tahu Mbak Safa? Iya, siapa tahu aja ada yang nggak kenal nih. Mungkin bisa kenalan dulu, plus nanti kita kenalan sama jurusannya ya, sama universitas. Oke, halo semuanya. Nama aku Safa Rizky Putri Melinda. Biasanya sih dikenal Safa ya. Dulu aku di kelas IPA 3 dan sekarang aku kuliah di jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Keren banget ya. Itu jas alamaternya kuning loh, keren banget. Benar-benar. Iya, pasti banyak ya yang pengen ke UI. Iya, pasti banyak di sini Mbak Mas yang pengen ke UI. Dan kalau tadi kita dengar ilmu ekonomi ya, berarti Mbak Safa ini jujur bukan sih? Benar banget, keren banget Iya, ya. Kalau boleh tahu alasan Mbak Safa buat mutusin jujur itu apa ya Mbak? Jujur banget nih, waktu aku pengen linjur tuh sebenarnya udah dari lama sih. Kayak dari kelas 10 semester 2 itu aku sebenarnya udah pengen linjur. Cuman kan udah nggak bisa pindah ya, jadi mau nggak mau ya tetap di IPA dan belajar lagi matkul-matkul IPS sendiri gitu. Karena emang terus baru kelas 10 semester 2 itu baru sadar gitu kalau emang maunya di jurusan IPS gitu. Oh jadi udah lama ya pinginnya. Terus cara bagi waktu antara belajar sekolah yang saintek ya berarti dan belajar UTBK yang sosum itu kayak gimana sih Mbak? Kalau Mbak Safa sendiri kayak gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri ya, kemarin kan karena kebetulan aku 2 tahun online ya, jadi kayak masih bisa ngejar gitu, karena IPA-nya masih tetap ngikutin, terus IPS-nya tuh curi-curi waktu buat belajar gitu, kayak sekali-sekali baca-baca wangsit, ngerjain wangsit, kayak gitu sih, sama ikut-ikut tryout online di Palmify, Jenius, atau Eduka kayak gitu. Aku ngebagi waktunya. Keren banget ya, bisa ngatur waktu. Yang itu keren banget kan, apalagi organisasinya juga jauh sampai ini banget. Gimana sih Mbak, kalau boleh tahu kan manajernya Mbak Safa kas SM gitu, kayak keren banget bisa bagi waktu tugas, organisasi sama belajar UTBK juga jalan. Benar keren banget. Waduh, gimana ya? Sebenarnya kalau belajar UTBK tuh nyicil sih aku dari kelas 11, tapi kayak waktu kelas 12 kan udah kayak mau kelar kan organisasinya, udah mau selesai. Jadi kayak baru bisa ngejar banget itu ya waktu kelas 12-nya. Tapi waktu kelas 11 dan 10 ya ambil waktu aja kalau kosong gitu, belajar UTBK, kerjaan tryout gitu. Kalau lagi ada waktu kosong. Oh jadi gitu. Oh ya, kita boleh nanya dulu nggak sih sebenarnya Mbak Safa ini masuk ke Universitas Indonesia itu lewat jalur SBMPTN atau SIMAK gitu ya? Kebetulan kemarin tuh aku masuknya di jalur SIMAK karena di UTBK nilai aku kurang cukup ya buat masuk ilmu ekonomi UI, jadi kemarin aku masuknya SIMAK gitu. Tapi kalau kita dengar bukannya waktu UTBK itu Mbak Safa tuh udah keterima di akuntansi UNER ya? Terus akhirnya kenapa nih bisa memantapkan diri untuk lebih memilih ilmu ekonomi dibandingkan akuntansi? Iya, apa sih pertimbangannya gitu buat kenapa kok milih UI gitu? Oke, jadi tuh sebenarnya tuh emang aku tuh pengennya tuh di ilmu ekonomi UI gitu. Emang pilihan pertama aku di UTBK pun aku tuh pilihnya ilmu ekonomi UI. Cuman pada saat itu tuh karena aku nyari aman ya, jadi pilihan kedua aku tuh akuntansi UNER. Dan alhamdulillah kemarin itu keterimanya di akuntansi UNER. Cuman kayak aku masih pengen ngejar mimpiku gitu, kayak aku masih pengen ilmu ekonomi UI. Jadi aku makanya nyoba ikut SIMAK dan alhamdulillah lolos di pilihan pertama di pilihan ilmu ekonomi UI itu. Jadi ketika kayak dipilihin antara pilihan pertama atau pilihan kedua, pastinya aku milih pilihan pertama dong. Jadinya ya aku ngorbanin akuntansi UNER dan lebih milih ilmu ekonomi UI karena emang dari dulu udah pengen banget ilmu ekonomi UI gitu.
Iya ya, apa menggapai mimpinya itu emang banyak cara ya. Iya, banyak cara nih. Dan kan di sini mungkin Mbak Mas juga pada masih asing nih yang namanya SIMA gitu. Mungkin yang lebih banyak diketahui kan SNM atau enggak SBM. Mungkin Mbak Safa sendiri bisa ngejelasin SIMA itu seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya? Oke, jadi SIMAK sendiri itu seleksi mandiri buat masuk ke Universitas Indonesia. Jadi ya kemarin kalau pas zamanku itu pakai nilai UTBK sama tes sendiri. Tesnya kemarin tuh online, tesnya ya pengetahuan dasar kayak sejarah, geografi, sosiologi, terus ekonomi kayak gitu kan untuk yang sosum dan saintek. Begitu juga ada biologi, fisika dan lain-lain. Untuk penilaiannya aku juga kurang tahu ya. Jadi kemarin itu online tapi ada zoomnya gitu sih. Jadi tesnya di rumah gitu. Terus mungkin pada nggak tahu kalau SIMAK itu UI itu nggak ada kayak uang pangkal dan lain-lain gitu. Jadi seleksi mandirinya tuh cuman bayar uang pendaftarannya aja. Jadi kalau lolos pun ya udah masuk dan tinggal bayar UKT gitu. Jadi nggak ada uang pangkal dan lain, cuman tes. Kalau lolos masuk ya udah tinggal bayar UKT gitu deh. Wow, keren banget ya Mbak Safa ini. Oke, karena Mbak Safa ini udah jelasin banyak banget ya tentang universitasnya. Boleh buat Mbak Mas angkatan 23 buat tanya-tanya nih ke Mbak Safa hal-hal yang Mbak Mas kepoin. Iya, kita persilakan nih buat Mbak Mas angkatan 23, siapa tahu ada yang punya pertanyaan sendiri untuk Mbak Mas angkatan 23 bisa tanya ya. Atau mungkin masih malu nih karena masih awal-awal kali ya. Belum kebiasaan ya. Iya. Nanti kita pilih nih Pertanyaan coba Mbak Mas yang kepo nih atau PTN impiannya ada di UI terus kepo gitu. Gimana sih kehidupan di UI atau cara apa ya? Cara belajarnya atau cara adaptasi. Itu boleh ditanyain. Permisi Mbak, mau nanya. Oke, silakan. Iya, jadi mau nanya, kan Mbak Safa masuk UI lewat SIMA. Nah itu mau nanya, tesnya buat SIMA itu gimana sih mekanismenya, sama itu ngerjain berapa soal, terus waktunya berapa lama? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Kemarin tuh mekanismenya SIMAK, jadi kan awalnya kita pasti daftar kan di websitenya UI sendiri. Terus nanti kita ditentuin tanggal tesnya kapan. Karena kemarin aku online, jadi kebetulan aku tuh dapat sesi 2 siang. Aku kerjain online dan itu totalnya ada 7 mapel. Dan itu 4 mapel sosum sama 3-nya tuh matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi itu per mapel, per bab itu ada 20 soal. Jadi total sekitaran 140 soal ya. Dan itu kalau seingat aku ya, aku udah agak-agak lupa sih. Jujur waktunya 2,5 jam atau sampai 3 jaman gitu sih untuk waktunya. Dan menurut aku sendiri kemarin tuh SIMAK cukup bisa dikerjakan gitu. Cuma kayak ada beberapa mapel gitu yang cukup sulit sih. Kayak misalnya matematika, meskipun 20 soal dan berapa menit ya waktu itu aku 20 menitan gitu nggak salah, itu kayak nggak cukup banget buat dikerjain gitu. Tapi untuk yang lainnya kayaknya masih bisa masih bisa diikutin gitu mekanismenya. Jadi nanti kayak waktu kita ngerjain kameranya tuh ada langsung dari sistemnya, aku juga kurang paham, mohon maaf. Jadi ketika kita buka websitenya UI udah langsung ada muka kita gitu, jadi langsung dipantau dari situ. Kita nggak tahu yang ngawasin kita siapa, pokoknya tahu-tahunya ada kamera gitu di depan, sama kita harus pakai name tag gitu, sejenis name tag yang ditaruh di kemeja waktu itu. Itu sih kalau kemarin aku pengalamannya waktu online. Apa udah menjawab atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Udah, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih buat Mbak Alexa tadi udah nanya. Mungkin Mbak Mas angkatan 23 mungkin ada yang punya pertanyaan lagi. Oke, karena kayaknya nggak ada.
buat Mbak Salva nih, mungkin bisa ngasih kata-kata motivasinya buat Mbak Mas angkatan 23. Oke, kalau dari aku, kalian cukup yakin aja sih sama diri kalian sendiri. Karena kan yang tahu kemampuan kalian kan kalian sendiri kan. Maksudnya kayak kalian yang sendiri yang tahu batas maksimum kalian tuh gimana. Jadi udah yakin aja sama pilihan kalian. Nggak usah takut, nggak usah ragu. Kalau misalnya menurut kalian bisa kok aku Gapel, ya udah biasa aja gitu buat pilih. Karena kemarin juga aku jujur agak bunuh diri ya memilih UI, tapi kalau misalnya kalian yakin ya udah pasti bisa gitu. Kalau dari aku sekian, thank you. Makasih kepada Mbak Salva, kita ucapkan terima kasih banyak ya. Dan dari Mbak Salva sendiri tadi motivasinya adalah kita tuh harus optimis gitu. Benar, kita juga harus pede sama kemampuan diri kita sendiri. Iya gitu.